Dan saya dengar Pak Martono akan mendapatkan juga penghargaan dari PBB. Ini apakah juga berkaitan dengan aksi sosial yang sering sekali dilakukan oleh Pak Martono? Apa kabar Pak Martono? Luar biasa baik. Luar biasa, puji Tuhan kita bisa ngobrol untuk saat ini. Dan saya ingin sekali menanyakan terkait dengan aktivitas Pak Martono yang sekarang terakhirnya apa ini, kesibukannya? Ya. Jadi setiap hari masih ke PMI, ya. Kemudian ke Perkumpulan Masyarakat Surakarta TMS, dan terakhir ke Radio Meta. Jadi di PMI banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya. Kemudian kita juga harus menjaga stok darah, ya. Karena kebutuhan darah tidak boleh tertunda. Dan PMI Solo buka 24 jam. Kebetulan PMI Solo ini kebutuhan darahnya nomor 3 se-Indonesia. Ya. Jumlahnya. Oke. Jadi setelah Jakarta, Surabaya, PMI Solo. Sehingga stok kami memang selalu prepare karena kami punya database pendonor. Baik itu pendonor dari institusi maupun pribadi. Tapi karena situasi pandemi dan memang pas puasa, kemarin kami biasanya stok hampir 5.000 kantong. Ya. Tapi karena tidak memungkinkan, kami hanya stok 2.000-2.500. Nah, pada akhir minggu kemarin kebetulan sangat menurun, sehingga kami mengajak berbagai institusi, termasuk ke Pak F.E. Hadi Rudiatmo, kemudian ke Pak Ahmad Sukino dengan MTA-nya, ya. Pak F.E. Hadi Rudiatmo dengan teman-teman pengurus, anggota maupun simpatisan PDIP. Dan bersyukur bahwa mulai Senin kemarin stok darah kami mulai kembali di atas 2.000 kantong. Oke, Pak Martono, kalau menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini apa? Kegiatan cukup terganggu apa tidak ini? Ya, memang banyak di organisasi yang lain, karena saya kebetulan bergabung di berbagai organisasi sosial khususnya. Semuanya tentunya tidak ada kegiatan, bahkan kegiatan arisan pun kan ditiadakan. Jadi kami semua di rumah, walaupun masih tetap berkomunikasi, karena dengan adanya medsos ini kita setiap hari masih bisa berkomunikasi antar pengurus maupun anggota, dan apabila ada pergerakan organisasi yang perlu ditangani. Ya, kalau bicara seputar kesibukan, wow, sangat luar biasa sekali. Bahkan ada yang mengatakan masyarakat sebagian ini, Pak Martono ini adalah sebagai pegawainya orang-orang Solo. Iya. Iya kan? Saya senang sekali kalau bisa menjadi pegawainya orang Solo. Iya. Karena hidup ini menurut saya yang penting adalah bermanfaat. Berbagi. Sekecil apapun berbagi dan melayani sesama, dan bermanfaat bagi siapa saja. Tapi di tengah kesibukan yang luar biasa ini, bagaimana cara membagi waktu buat keluarga? Iya. Dan aktivitas? Saya selalu sampaikan bahwa segala sesuatu ini tidak kebetulan. Iya. Ya, jadi ada saya merasa Tuhan, ya? sekali saya mendapatkan keluarga dalam arti istri, anak, menantu, semuanya mengerti apa yang ditugaskan yang di atas untuk saya, sehingga mereka sangat-sangat mendukung. Iya. Dan mereka betul-betul bisa menggantikan untuk kehidupan keluarga, sehingga saya bisa berbagi lebih maksimal kepada masyarakat. Dan saya dengar Pak Martono akan mendapatkan juga penghargaan dari PBB. Ini apakah juga berkaitan dengan aksi sosial yang sering sekali dilakukan oleh Pak Martono? Ya, jadi waktu itu saya tidak menyangka, karena 4 tahun yang lalu ada 2 orang menemui saya, dia berbincang-bincang, karena cuman bilang kalau mau kepengen ketemu untuk bincang-bincang. Pak Matius Hu dari Lemina Institute dan Ibu Linda Bustan dari Petra. Setelah ngobrol lama, dia menyampaikan bahwa dia ingin mengusulkan saya setelah baca media dan berbincang-bincang untuk dinominasikan kepada lembaga yang namanya RFBF, Religion Freedom Business Foundation, di mana lembaga ini memang mengajak semua pebisnis yang ada di dunia untuk bisa ikut ambil bagian, khususnya dalam perdamaian dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya dinominasikan, dan awal tahun saya diberitahu bahwa saya mendapat salah satu dari 16 negara yang dinominasikan, mendapatkan award untuk Interfaith dan Peace Program. Itu tahun berapa itu? Tahun 2018. Iya, 2018 yang berupa apa penghargaan yang diberikan? Medali.
Oh, medali. Medali. Jadi di situ kita banyak belajar karena ketemu dengan berbagai pebisnis. Jadi memang harapan dari RFPF yang di bawah UN, AOC, PBB berharap bahwa memang setiap orang ini ikut aktif ambil bagian terhadap perdamaian karena perdamaian ini dibutuhkan oleh semua pihak di dunia ini. Tidak mengenal suku, agama, ras maupun golongan. Dan tentunya tidak cukup hanya dengan doa dan slogan-slogan, tapi dengan perbuatan nyata. Dan diharapkan kalau pengusaha ikut ambil bagian punya banyak kelebihan, yaitu jaringannya, kemudian juga punya staf, punya karyawan, kemudian punya mitra, punya supplier, bahkan sedikit dana untuk bisa mewujudkan perdamaian di seluruh dunia ini. Itu yang memberikan penghargaan siapa, di mana? Ya, jadi presiden dari RFPF, Brian Jim, kemudian para juri, dan waktu itu dihadiri mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon karena di Korea, di Seoul, kemudian juga dihadiri Perdana Menteri Jepang, bahkan pada saat itu dipertemukan antara Korea Utara dan Korea Selatan pada waktu kita jumpa pers di gedung DPR Korea, untuk bisa mereka kedepannya lebih bisa berdamai kembali. Oke, kalau terkait dengan penghargaan yang luar biasa, yang ada kaitannya dengan aksi sosial dan juga perdamaian, ini apakah Pak Martono sejak kecil juga sudah mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian yang tinggi untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan yang namanya pertolongan atau bantuan? Ya, jadi tadi saya sampaikan semua ini tidak kebetulan. Semua juga sudah diatur oleh yang di atas. Jadi sejak kecil saya memang sebetulnya kepingin untuk sekolah di luar negeri. Karena saya anak satu dari 3 bersaudara, 2 putri, dan ayah saya juga lulusan London. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pada saat saya mau berangkat lulus SMP, ayah saya dipanggil Tuhan. Nah, dari situlah saya mengalami banyak hal yang tidak nyaman di kehidupan saya. Dalam arti apa ya Pak? Kehidupan yang tidak nyaman dalam arti seperti apa ini? Ya tentunya saya harus bekerja. Pada usia 16 tahun membantu ibu. Kemudian saya saatnya anak muda juga tentunya pernah pacaran. Itu pun gagal. Jadi gagal. Jadi dalam hal ini tentunya banyak hal yang tidak nyaman. Bekerja pun belum diberkati. Nah, akhirnya waktu itu saya sering banyak komplain kepada Tuhan, kenapa saya harus menjalani hidup yang kurang nyaman. Tapi sekarang saya tarik kembali kata-kata itu, dan saya sekarang sangat bersyukur. Ternyata Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Tuhan menyiapkan kita untuk terus belajar agar kita naik level. Itu yang saya alami. Jadi saya mungkin tidak akan jadi Martono sekarang sebagai pegawainya Wong Solo, kalau sebelumnya saya tidak disiapkan Tuhan untuk terus mengalami hal-hal yang tidak nyaman.